Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan sehat-sehat selalu. Di video kali ini gue akan membahas tentang sejarah-sejarah motor bebek nih, khususnya motor Supra ya. Pergerakan motor Supra dari mulai evolusi mesinnya, dari mulai desainnya, terus dari mulai sistem pengeremannya dan hal-hal yang lain yang bisa gue bahas di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, simak terus. Nah, untuk yang generasi pertama ini teman-teman ya, yang gua tahu ada yang namanya Astrea Supra. Berdiri pertama kali dan mulai beroperasi, mulai diproduksi di Indonesia tahun 1997. Dan ini merupakan generasi pertama yang diklaim mampu meraup pasar-pasar para biker ekonomi menengah ke bawah ya teman-teman. Dan motor ini paling diklaim nih untuk generasi pertama, motor bebek paling irit di kelas motor bebek ya teman-teman, Astrea Supra. Dan untuk generasi pertama ini menggunakan spesifikasi mesin. Spesifikasi mesinnya masih 100 cc. Terus untuk sistem pengeremannya depan belakang masih tromol. Dan untuk teknologinya dia belum PGM FI ya, dia masih karburator. Untuk teknologinya nggak secanggih Supra zaman sekarang ya, yang 125 teman-teman. Di generasi kedua ini ya, muncul di sekitar tahun 2001 sampai 2005, yaitu varian dari Astrea Supra. Ini kalau menurut gua generasi 2 udah menggunakan Supra X ya. Jadi salah satu ciri khas motor Supra ya Supra X. Sampai sekarang masih ada. Dan di Supra X ini dia mempunyai keunggulan, yaitu di pengeremannya dia udah cakram di bagian depan. Dan di bagian belakang dia masih tromol. Dan untuk spesifikasi mesinnya dia masih sama dengan di Astrea Supra sebelumnya ya. Masih 100 cc dan dia punya varian. Ada varian yang Supra XX, ada Supra V ya. Dan di Supra XX, di Supra V ini dia sudah menggunakan yang namanya transmisi kopling ya. Jadi kita mindahin giginya pakai kopling sama di Supra GTR yang sekarang. Dan untuk di varian kedua ini dia yang Supra XX dan Supra V ini sama aja sih mesinnya. Untuk masih di generasi kedua ya. Di generasi kedua pihak AHM ini memunculkan varian-varian yang terbaru ya. Varian-varian yang anti mainstream dari motor-motor bebek lainnya ini. Ada yang namanya Supra Fit, ada yang namanya Supra Fit X. Nah, kedua motor ini mempunyai kriteria masing-masing. Kalau untuk di Supra Fit, biasanya dia menggunakan pelek racing dan bagian depannya dia menggunakan sistem pengereman cakram ya, sama seperti Supra-Supra sebelumnya. Dan untuk di Supra Fit X, ini dia menggunakan cakram di bagian depan, tapi dia peleknya dia masih menggunakan pelek-pelek jari-jari ya. Beda sama Supra Fit. Kalau Supra Fit dia udah menggunakan pelek racing, agak terlihat lebih sporty dan agresif teman-teman. Ini mungkin untuk meraup kalangan anak-anak muda pada masa waktu itu ya teman-teman. Nah, untuk di varian Supra V ini dia spesifikasinya sama ya sama di Supra XX, tapi dia mempunyai kekurangan, yaitu di sistem pengeremannya yang belum cakram ya, masih tromol depan belakang. Nah, untuk selanjutnya muncullah Supra generasi yang modern ya teman-teman, dan mengalami kenaikan cc, yaitu Supra X 125 cc teman-teman. Dimana untuk dari segi spesifikasinya teman-teman ini lebih unggul dari Supra X sebelumnya teman-teman. Di segi mesinnya dia udah 125 cc, itu yang pertama. Terus dari sistem pengeremannya dia udah menggunakan cakram depan belakang teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, dari keunggulan dari Supra X 125 yang modern ini, dia sudah menggunakan tenaga teknologi yang paling canggih, yaitu PGM FI. Yang sebagaimana motor ini benar-benar mengklaim ya kan dirinya sebagai motor yang paling irit di kelas motor bebek ya, teman-teman. Yang kelas Supra X 125 ini punya varian juga teman-teman, varian lainnya, yaitu Supra X 125 Helm In. Yang sebagaimana dia mempunyai keunggulan yaitu di bagian bagasinya. Bagasinya dia bisa naruh jaket, helm, segala macam ya, bisa naruh minum-minuman lah ya teman-teman. Terus yang keunggulan dari motor ini yaitu menggunakan tangki yang sangat besar, yaitu 19,5 liter teman-teman. Teman-teman kalau misalnya punya nih motor Supra yang tipe ini, itu enak banget teman-teman kalau misalnya dibawa perjalanan jauh ya kan, nggak hanya sekali beli bensin aja 19,5 liter nampungnya teman. Ini untuk keunggulan Supra X yang Helm In ya. Generasi ini nih, kalau generasi sebelumnya kan dia menggunakan mesin motor yang 100 dan 125 cc.
pihak Honda nih menciptakan mesin motor yang lebih besar ya untuk kelas motor Supra ya, motor-motor bebek, yaitu Supra GTR 150 cc. Dan di bagian spesifikasinya teman-teman itu beda banget sama yang Supra-Supra sebelumnya teman-teman, generasi sebelumnya. Di generasi ini benar-benar kalau menurut gua generasi yang paling agresif ya, karena sekelas motor bebek Supra menggunakan sistem mesin yang cukup besar 150 cc dan transmisi 6 percepatan serta didukung teknologi PGM FI dan pengereman cakram depan belakang ya teman-teman. Dan untuk teman-teman nih yang berjiwa-jiwa balap ya, berjiwa road race atau berjiwa touring, ini motor ini salah satu mempunyai keunggulan yang pas nih teman-teman. Buat teman-teman yang mempunyai jiwa-jiwa balap, jiwa-jiwa road race, jiwa-jiwa touring ya teman-teman. Dari segi motor, dari segi harga nih teman-teman, kalau motor ini yang 150 cc ini dia agak mahal dari varian-varian 100 cc sampai 125 cc. Dia dimulai dari buka harga 23 sampai 24 jutaan teman-teman. Itu aja yang saya bisa berikan, sedikit informasi sharingnya ya kan teman-teman, tentang sejarah pergerakan revolusi ya Supra generasi pertama sampai generasi sekarang ya teman-teman. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Jangan lupa berdoa, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar kita selamat sampai tujuan. Sampai jumpa.